Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat 32. Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat 32. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Ayat 27. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri, sebab dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus memulai memikul salibnya, ketika dia keluar dari istana Pilatus, setelah keputusan mati dijatuhkan kepadanya. Salib yang sangat-sangat berat. Dan dipikulnya sambil dipukul, diderah, dicambuk. Sehingga tentu saja kekuatannya makin berkurang. Tidaklah heran Yesus kehabisan tenaga dan mencapai taraf yang tidak mungkin dia melanjutkan perjalanan itu dengan memikul salib. Karena beban yang berat itu. Dalam pernyataan ini kita melihat Yesus betul-betul menjadi manusia sepenuhnya. Dengan batas-batas kekuatan manusia yang terbatas. Dia tidak mengeluarkan kekuatan sorgawi. Padahal dia adalah ilahi. Tetapi dia menjadikan dirinya betul-betul sama seperti manusia. Jadi dia tahu ada keterbatasan dalam diri manusia. Kekuatan-kekuatan manusia yang terbatas. Yang tidak mampu melampaui maksimum daripada kekuatan itu sendiri. Saya bersyukur dalam hal ini. Jadi tatkala kita menghadapi banyak tantangan, beban yang berat, ada kalanya kita sungguh-sungguh tidak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan atau memikul beban yang berat ini. Pada tatkala itu kita berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu persis batas kemampuan kita itu. Dia akan memberikan sebuah kekuatan yang lain yang akan dia berikan kepada kita. Jadi dalam hal yang seperti ini, itulah firman menjadi manusia. Kalau firman itu hanya menjadi kitab suci, dia menjadi huruf yang mati. Terbelenggu dengan kata-kata dan tidak ada rasa apa. Karena sebatas kata-kata. Tapi firman menjadi manusia. Hidup dan merasakan semuanya yang dirasakan oleh manusia. Karena itu Tuhan tidak mungkin membiarkan kita. Dia tahu persis batas kekuatan manusia. Setelah Yesus jatuh beberapa kali, ketika sampai di pintu gerbang
menuju Bukit Golgota. Karena kita tahu jaraknya, tentu sepanjang jalan itu dia mengalami siksaan yang sangat berat sekali. Dan ketika dia mulai jatuh di atas pintu gerbang itu, di situ kebetulan, saya katakan kebetulan, ada seorang laki-laki yang dari luar kota, ya berpapasan maksudnya, bernama Simon dari Kirene. Dari namanya Simon, dia adalah orang Yahudi. Dan bernama kota Kirene itu berada di Afrika Utara. Jadi Simon ini orang Yahudi yang ada di Afrika Utara, jaraknya sangat jauh sekali. Karena itu kita lihat, setiap tahun dia datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Menjalani segala upacara, ritual-ritual Paskah. Menandakan Simon adalah orang yang beribadah. Selain dia beribadah, dia merindukan sekali akan berjumpa dengan Mesias. Karena dia tahu sebagaimana nubuat, Mesias itu akan datang dari Yerusalem. Kalau kita lihat di sini, kemungkinan besar di negeri yang jauh itu, ketika dia berangkat ke Yerusalem, doanya ingin mengatakan kali ini, aku ingin mengalami Paskah yang istimewa. Paskah yang tidak seperti biasa-biasanya. Hendaknya kita juga ingin mengalami Paskah yang istimewa pada Paskah saat ini. Dan dia berharap dia dapat berjumpa dengan Mesias dan mendapat berkat Paskah yang luar biasa. Sekarang saya ingin melihat dulu. Kita ingin eksposisi perlahan-lahan. Dari posisi kebetulan, berarti yang tidak direncanakan dan tidak diharapkan. Berada di tempat dan waktu yang salah. Kalau itu kecelakaan. Tapi kalau itu keberuntungan, wah tepat sekali. Pucuk dicinta ulam tiba. Tapi tidak demikian. Sesuatu yang tidak diingininya untuk dialami. Tidak diinginkannya. Jadi ada kebetulan-kebetulan dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, seringkali yang kita tidak ingini menimpa hidup kita. Jangan dilihat peristiwanya. Harus dilihat di balik itu. Nanti kemudian kita bisa melihatnya. Dikatakan di situ bahwa Simon dipaksa. Ya, diletakkanlah salib itu untuk menggantikan Yesus memikul salib. Saudara perlu diketahui, karena Simon ini adalah orang yang beribadah, pembaca Alkitab, kitab suci yang baik, mengerti betul isi kitab suci, dan melakukannya. Menyentuh kayu salib yang untuk orang jahat dihukum mati adalah kenajisan bagi orang Yahudi. Karena itu tidak ada satupun orang Yahudi mengiringi Yesus pada waktu memikul salib. Tapi serdadu-serdadu yang memaksa karena mereka orang Romawi yang tidak tahu hukum Taurat. Simon mengerti betul. Jadi tatkala dia dipaksa memikul kayu salib itu, dia langsung berpikir dirinya tidak suci lagi. Dan apa gunanya ritual-ritual yang akan saya lakukan selama Paskah ini? Karena itu dia sangat-sangat menyesal. Barangkali bukan hanya menyesal, menyedihkan sekali. Aku berharap Paskah ini hal-hal yang istimewa yang terjadi pada diriku. Ternyata yang aku terima bukan yang istimewa, yang paling sial di dalam hidupku. Itu pikir Simon pada waktu dia dipaksa itu. Ya,
Kita lihat di situ. Sama seperti orang, coba saudara barangkali berkunjung ke bekas penjara Alcatraz, ya. Dan kita selalu ditunjukkan tempat hukuman orang mati, kursi hukuman orang mati. Guide selalu menawarkan siapa yang mau duduk di situ, tidak ada satupun. Mungkin saudara mau selfie di situ. Karena saudara tahu kursi itu berapa banyak orang dihukum mati. Sama halnya, saudara menyentuh tali yang bekas orang menggantung diri. Tentu ada perasaan yang tidak enak. Dan itulah kira-kira posisi yang paling rendah yang dialami oleh Simon. Tapi apa yang terjadi? Kita ingin lihat yang bersama-sama lagi. Saya ingin mengajak kita bersama. Bukankah di negeri yang jauh ketika mau ke Yerusalem dan sepanjang perjalanan itu Simon merapal semua doa-doa yang diajarkan di dalam Alkitab. Dan Tuhan mendengar doa Simon dan mendengar kerinduan Simon. Sekali lagi, Tuhan mendengar doa Simon dan kerinduan Simon. Tapi dengan cara yang berbeda sama sekali yang diharapkan oleh Simon. Bisa dimengerti oleh kita. Kita seringkali berdoa. Tetapi kita mengatur jalan acaranya, upacaranya. Kira-kira Tuhan itu harus mengikuti kita, oh ini. Tuhan berkati saya usaha ini. Tapi nyatanya rugi di sana. Tapi ada jalan lain yang tidak diperkirakan. Yang tidak diharapkan. Tapi cara itulah ya cara Tuhan yang ajaib, luar biasa. Ada hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kebangkrutan, kerugian, sakit penyakit. Banyak sekali. Kalau kita daftar, banyak. Mungkin kita anggap itu sial. Tidak beruntung. Tapi percayalah bagi orang yang sungguh-sungguh beriman. Seperti Simon. Yang sungguh-sungguh berharap akan ketemu dengan Mesias. Tidak akan sia-sia. Semua jalan itu bisa dibalik oleh Tuhan. Menjadi sebuah kebaikan dan berkat yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Berkat. Yang tidak diduga. Simon tidak sempat jadi murid Yesus. Dalam daftar 12 murid dia tidak istimewa. Tapi saya ingin katakan nanti di akhir khotbah ini, dia paling istimewa dari antara seluruh murid. Mengapa? Tunggu jawabannya. Dalam perjalanan menuju Bukit Golgota, Simon mendengar perkataan-perkataan Yesus. Karena dia mengiringi dikatakan dia dari belakang. Dari ayat 28 sampai ayat 31 perkataan-perkataan Yesus. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Ini perkataan kitab suci yang sebelumnya dinubuatkan sudah ada. Simon pembaca kitab suci mengerti betul ini yang berbicara ini bukan orang hukuman. Ini Mesias. Ini Mesias. Dia mengerti betul perkataan itu karena orang baca Alkitab. Saudara pembaca Alkitab, ketika ada orang berkata, ya, tanpa menyebut ayatnya, tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Saudara mengerti itu dari mana perkataan itu? Langsung saudara berpikir, oh ini pasti pembaca Alkitab. Ya. Sama halnya. Dia mengerti betul. Inilah yang akan diucapkan oleh Mesias itu.
Berbahagialah orang perempuan yang mandul, yang rahimnya tidak pernah melahirkan. Karena dia akan mengalami banyak hal peristiwa ke depan ini. Karena dunia ini bukan makin baik, makin tidak baik. Kesusahan orang mandul dengan kesusahan orang punya anak jauh lebih berat orang yang punya anak. Simon mendengar perkataan itu semua. Rupanya ini yang disalib ini Mesias. Aku ingin ketemu, aku rindu. Ternyata aku ketemu. Simon baru menyadari betul-betul. Ternyata dia berjumpa dengan Mesias. Saudara, di tengah-tengah kesusahan kita, penderitaan kita, kerugian kita, sakit penyakit kita. Kita baru merasakan Tuhan itu memang ada. Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Iya. Justru di situ. Kita tidak akan merasakan di tengah-tengah pesta. Di tengah-tengah kita kelimpahan. Kita lupa, itu sifat manusia. Lupa dengan Tuhan, lupa siapa yang berkuasa, siapa yang memulai itu. Adam dan Hawa. Kan di Taman Eden, tempat yang paling enak. Dia lupa. Sampai dia ingat iblis. Setelah dia diusir dari Eden, dia baru ingat itu Tuhan. Itulah manusia, itu sifat hakiki manusia. Jadi kita harus bersyukur kalau Tuhan izinkan dalam diri kita ini ada bagian-bagian yang kita tidak sukai, tapi itu terjadi. Jangan bersyukur dengan kita sudah terima apa saja, tapi bersyukur juga yang Tuhan izinkan. Karena Tuhan tidak mungkin membiarkan kita. Dia tahu dari awal tadi kemampuan dan kekuatan batas-batas diri kita. Dia tahu. Ternyata perbuatan Simon yang tadinya, coba saudara pikir jadi Simon dari Kirene, ya, saudara Simon dari utara gitu ya, gitu. Kan Afrika, itu Afrika Utara. Jadi saudara pikir betapa sialnya aku waktu itu, tapi setelah tahu bahwa ini Mesias, ternyata inilah jalan keselamatan bagiku yang kutemukan. Bukan hanya selamat bagiku, selamat bagi keluargaku dan seterusnya. Bahkan menurut tradisi akhirnya Simon menetap di Yerusalem. Mengangkut semua keluarganya. Dan anak-anaknya menjadi rekan-rekan kerja Markus dan lain-lain. Coba perhatikan. Markus pasal 15 ayat 21. Kita lihat. Kalau tidak demikian, ceritanya jadi lain. Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene. Ayah siapa? Alexander dan Rufus. Yang baru datang dari luar kota dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Dari mana Markus tahu ada Alexander dan Rufus anak-anaknya? Tentu karena mereka bergaul sebagai orang-orang percaya. Bahkan dalam kitab Paulus Roma dikatakan disebut lagi nama itu. Berarti keturunannya, keluarganya terselamatkan. Terselamatkan. Bayangkan betapa bahagianya Simon di kemudian hari. Ketika dia memikirkan kembali peristiwa hari yang sial itu, hari yang paling tidak beruntung itu, dia pikir itu, tentu dia akan tersenyum. Ternyata itu bukan sial, bukan kecelakaan, tapi keberuntungan. Itulah yang dialami oleh Simon. Jadi betapa bahagianya
Perjumpaan Simon dengan Yesus adalah peristiwa yang tidak menyenangkan. Banyak hal yang tidak diharapkan. Tapi justru itu membuka pintu gerbang keselamatan bagi Simon dan keluarganya. Luar biasa kalau kita lihat peristiwa ini. Jadi jangan saudara lihat peristiwa Simon Kirene itu sepintas saja. Pada waktu Simon dipaksa memikul salib, wah, dia merasa jijik. Ya. Tapi kemudian setelah dia tahu, itu menjadi kenangan yang indah. Sampai hari ini siapa yang merasakan itu? Murid-muridnya tidak. Tapi dia diperkenan Tuhan untuk memberikan tenaganya untuk memikul salib Tuhan sejenak saja. Dia diperkenan Tuhan. Dipakai tenaganya. Petrus dan lain-lain kabur. Tidak. Itu sebab saya katakan Simon dari Kirene istimewa. Yang dikenang setiap Paskah, Petrus malu. Setiap Paskah Petrus itu tutup muka. Karena malu, diingat kembali, dibaca kembali penyangkalannya. Ya, padahal dia bilang saya sudah bertobat. Ya, tapi yang diingat itu. Tapi setiap kali Paskah nama Simon Kirene muncul. Karena Tuhan berkenan. Ya, dia diperkenan Tuhan untuk memberikan tenaganya untuk juru selamat. Jadi kalau Tuhan berkenan dalam hidupmu, memakai tenagamu, waktumu, hartamu untuk Dia, itu Tuhan berkenan, bukan engkau, bukan kita, bukan. Perkenanan Tuhan. Banyak yang hebat-hebat, tapi kenapa Simon? Dari situ yang dimaksudkan oleh Matius 10 ayat 38. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Ayat ini sudah digenapi oleh siapa? Simon. Semua prosesinya pun sama. Luar biasa. Jadi kalau Tuhan berkenan dalam hidup kita, ini perkenanan Tuhan. Kita melayani Tuhan, ini perkenanan Tuhan. Siapa kita? Perkenanan Tuhan sebuah yang berlaku. Maka jangan lewatkan perkenanan Tuhan itu, jangan tolak perkenanan Tuhan itu. Ini waktunya. Kita harus sungguh-sungguh. Kalau Tuhan berkenan memakai tenagamu untuk Dia, kebahagiaan yang luar biasa. Amin. Katakan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan yang luar biasa. Mari kita berdoa.